Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Amanda. Kali ini saya akan membahas materi yang masih berkaitan dengan matriks. Nah, untuk part 3-nya kita akan membahas apa saja. Oke, kita lanjutkan dulu. Kita masih ingat peta konsepnya dari suatu matriks mempunyai pokok bahasan, definisi matriks, macam-macam matriks, kesamaan matriks, transpose matriks, operasi matriks, determinan matriks, inverse matriks, menyelesaikan persamaan linier dengan matriks. Nah, untuk part 1 kemarin kita sudah membahas tentang definisi matriks, macam-macam matriks, kesamaan matriks, dan transpose matriks. Dan untuk part 2-nya kita sudah membahas tentang operasi matriks, dan untuk part ketiga kita akan membahas mengenai determinan matriks. Oke, apa itu determinan matriks? Determinan matriks misalkan diketahui matriks A. Determinan dari matriks A bisa ditulis seperti ini ya, det A, atau menggunakan simbol ini membacanya det A. Kemudian determinan matriks ordo 2x2. Jika matriks A berordo 2x2, elemennya terdiri dari A, B, C, D, maka determinan dari matriks A adalah, bisa ditulis det A sama dengan pakai simbol determinan, elemennya A, B, C, D. Kita akan mencari nilai determinannya, yaitu perkalian dari diagonal utama, itu A kali D. Nah, jadi det A sama dengan A kali D dikurangi dengan perkalian dari diagonal samping, yaitu B kali C. Agar lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan determinan matriks B yang berordo 2x2 dengan elemennya 5, 2, negatif 1, 3. Langsung saja kita selesaikan. Det P sama dengan determinan dari 5, 2, negatif 1, dan 3. Determinan bisa kita selesaikan dengan perkalian diagonal utamanya, yaitu 5 kali 3 dikurangi dengan perkalian diagonal samping 2 kali negatif 1, sehingga kita peroleh 5 kali 3 sama dengan 15 dikurangi 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2, sehingga 15 dikurangi negatif 2 menjadi 15 ditambah 2, karena di sini negatif kali negatif, sehingga 15 ditambah 2 sama dengan 17. Nah, inilah cara untuk mencari determinan matriks berordo 2x2. Nah, sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan. Determinan matriks ordo 3x3. Jika matriks A yang berordo 3x3 mempunyai elemennya pada baris pertama A, B, C, baris kedua D, E, F, dan baris ketiga G, H, I, maka determinan dari matriks A adalah det A, yaitu determinan dari A, B, C pada baris pertama, D, E, F pada baris kedua, dan G, H, I pada baris ketiga. Nah, untuk menghitung determinan dari matriks ordo 3x3, kita harus menambahkan dua kolom, yaitu kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kita tambahkan terlebih dahulu, sehingga kolom pertamanya yaitu A, D, G, kemudian kolom keduanya ada B, E, H. Nah, kita tahu bahwa untuk mencari determinan matriks ordo 2x2 itu kita cari dengan perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal sampingnya. Nah, untuk determinan matriks ordo 3x3 konsepnya sama, sehingga diagonal utamanya kini kita kalikan, yaitu A kali E kali I ditambah dengan perkalian diagonal utama yang berikutnya, yaitu B kali F kali G, kemudian ditambah dengan perkalian diagonal utama yang selanjutnya, yaitu C kali D kali H, sehingga determinan A itu sama dengan A kali E kali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi diagonal samping. Diagonal sampingnya di sini yang pertama ada C kali E kali G, kemudian ditambah dengan A kali F kali H ditambah dengan B kali D kali I. Jadi dikurangi dengan C kali E kali G ditambah A kali F kali H ditambah B kali D kali I. Jangan lupa untuk kita kelompokkan karena pengurangan ini berlaku untuk keseluruhan. Rumus determinan ini dengan menggunakan aturan Sarus. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Tentukan determinan matriks Hi
yang berurut 3 kali 3, yaitu elemennya terdiri dari 2, 1, negatif 1 pada baris pertama, 0, 3, 1 pada baris kedua, dan negatif 3, 5, 2 pada garis ketiga. Langsung saja kita selesaikan. Determinan Hi sama dengan determinan dari 2, 1, negatif 1 pada baris pertama, 0, 3, 1 dari baris kedua, negatif 3, 5, 2 pada baris ketiga. Nah, kita ingat untuk determinan matriks yang berurut 3 kali 3 kita harus menambahkan 2 kolom, yaitu kolom pertama dan kedua. Kita tambahkan dulu kolom pertamanya yaitu 2, 0, negatif 3, dan kolom keduanya 1, 3, 5. Kemudian kita bisa menghitung nilai determinannya, yaitu dengan mengalihkan diagonal utama kemudian dikurangi dengan diagonal samping, sehingga kita peroleh perkalian diagonal utamanya yaitu 2 kali 3 kali 2 ditambah 1 kali 1 kali negatif 3 ditambah negatif 1, 0 kali 5, dikurangi dengan diagonal sampingnya yaitu perkalian dari negatif 1 kali 3 kali negatif 3 ditambah 2 kali 1 kali 5 ditambah 1 kali 0 kali 2. Nah, kemudian kita kalikan 2 kali 3 kali 2 yaitu 12 ditambah 1 kali 1 kali negatif 3 ditambah negatif 1 kali 0 kali 5 yaitu 0, dikurangi dengan 1 kali 3 kali negatif 3 yaitu negatif 9, 2 kali 1 kali 5 10 ditambah 1 kali 0 kali 2 yaitu 0. Kemudian kita jumlahkan 12 ditambah negatif 3 ditambah 0 sama dengan 9 dikurangi dengan negatif 9 ditambah 10 ditambah 0 yaitu 1, sehingga 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Nah, mudah sekali ya untuk menghitung nilai determinan baik determinan matriks yang berurut 2 kali 2 maupun berurut 3 kali 3. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jenis-jenis matriks berdasarkan nilai determinan. Jika det A sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks singuler. Yang kedua, jika determinan A tidak sama dengan 0, maka matriks A disebut matriks non-singuler. Jadi ada dua jenis matriks berdasarkan nilai determinannya. Yang pertama matriks singuler, yaitu jika nilai determinannya sama dengan 0, dan yang kedua ada matriks non-singuler, yaitu jika nilai determinannya tidak sama dengan 0. Agar lebih jelasnya, kita ke contoh. Tentukan nilai B jika matriks A yang berurut 2 kali 2 yang mempunyai elemen 6, kemudian B 9, 3 merupakan matriks singuler. Nah, kita langsung selesaikan. Karena matriks A merupakan matriks singuler, maka determinan A sama dengan 0. Sehingga kita cari nilai determinannya, yaitu determinan dari 6, B 9, 3 sama dengan 0. Kita ingat untuk mencari nilai determinan yaitu perkalian dari diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping, sehingga kita kalikan 6 kali 3 dikurangi B kali 9 sama dengan 0. Kita kalikan 6 kali 3 sama dengan 18 dikurangi B kali 9 yaitu 9B sama dengan 0. Nah, bagaimana untuk mencari B nya? Untuk mencari B berarti kita pindahkan dulu untuk nilai 18 ke ruas kanan, sehingga diperoleh negatif 9 sama dengan negatif 18. Jadi nilai B sama dengan negatif 18 dibagi negatif 9 yaitu 2. Nah, inilah merupakan salah satu contoh penerapan untuk jenis soal matriks singuler. Oke, kita lanjutkan lagi. Sifat-sifat determinan matriks. Yang pertama, determinan A transpose itu sama dengan determinan A. Kemudian, determinan A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Kemudian, determinan dari perkalian A kali B sama dengan determinan A kali determinan B. Determinan dari A pangkat N itu sama dengan determinan A baru dipangkatkan N. Kemudian determinan dari suatu skalar K kali matriks A sama dengan K pangkat N kali determinan A, dengan N adalah ordo matriks. Nah,
contoh. Contoh di sini akan membahas contoh dari beberapa sifat determinan yang sudah kita bahas. Untuk yang soalnya yaitu diketahui matriks P berorder 2 kali 2, misalkan elemennya yaitu 2, 5, negatif 1, 1, dan Hi berorder 2 kali 2, elemennya terdiri dari 3, negatif 1, 1, 2. Tentukan A. Determinan P transpose, B. Determinan P inverse, C. Determinan P kali T, D. Determinan dari Hi pangkat 3, dan E. Determinan dari 3 kali Hi. Langsung saja kita selesaikan soal-soal ini dengan menggunakan sifat-sifat determinan matriks. Untuk soal A, determinan P transpose sama dengan determinan P menurut sifatnya, sehingga dapat kita cari determinan dari 2, 5, negatif 1, 1. Kita ingat untuk menghitung determinan yaitu perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping, sehingga kita kalikan 2 kali 1 dikurangi 5 kali negatif 1, sehingga diperoleh perkalian 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 5 kali negatif 1 negatif 5, sehingga 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan untuk yang soal berikutnya. Nah, di sini soalnya sama ya, cuma saya tuliskan kembali agar kita lebih mudah untuk melihat yang diketahui. Oke, kemudian yang kedua, determinan dari P inverse sama dengan 1 per determinan P. Rumus ini sesuai dengan sifatnya tadi. Jadi kita cari 1 per determinan P, yaitu determinan dari 2, 5, negatif 1, 1. Dan kita ingat nilai determinan itu dicari dari perkalian diagonal utama dikurangi dengan perkalian diagonal samping, sehingga kita peroleh 1 per 2 kali 1, 2 dikurangi 5 kali negatif 1, negatif 5. Jadi 1 per 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 1 per 7. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga, determinan dari P kali T itu bisa kita cari dari determinan P kali determinan T menurut sifat-sifat yang di depan tadi. Nah, sehingga kita peroleh determinan dari 2, 5, negatif 1, 1 kali determinan dari 3, negatif 1, 1, 2. Oke, kita kalikan diagonal utamanya untuk matriks P, jadi 2 kali 1 sama dengan 2 dikurangi 5 kali negatif 1 negatif 5 kali 3 kali 2 6 dikurangi negatif 1 kali 1 negatif 1. Kita hitung 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7 kali 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 7. Jadi 7 kali 7 sama dengan 49. Oke, mudah ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang keempat, yaitu determinan dari Hi pangkat 3 bisa dicari dengan determinan Hi-nya dihitung terlebih dahulu baru dipangkatkan 3, sehingga kita hitung dulu determinan dari 3, negatif 1, 1, 2 baru kita pangkatkan 3. Oke, kita kalikan 3 kali 2 sama dengan 6 dikurangi negatif 1 kali 1 negatif 1, sehingga 6 dikurangi negatif 1 sama dengan 7, baru kita pangkatkan 3. Nah, 7 pangkat 3 berapa? Ya, 7 pangkat 3 itu 343. Oke, kita lanjutkan lagi untuk terakhir, yaitu determinan dari 3 Hi bisa dicari dari 3 pangkat 2. 2 di sini karena matriks Hi berorder 2 kali 2, sehingga pangkatnya itu pangkat 2 baru dikalikan dengan determinan Hi, sehingga kita dapatkan 3 pangkat 2 sama dengan 9 dikalikan dengan determinan Hi, yaitu 3 negatif 1, 1, 2, sehingga diperoleh 9 kali 3 kali 2 6 dikurangi negatif 1 kali 1 negatif 1. Jadi kita dapatkan 9 kali 7 sama dengan 63. Nah, demikian tadi merupakan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan sifat-sifat determinan matriks. Semoga apa yang kita pelajari untuk materi determinan ini dapat kalian terima dengan mudah. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.